Nah, prosesnya memang panjang karena ada dialog-dialog yang kira-kira mengarah ke sana, tetapi kami tetap berfokus bahwa yang kami butuhkan adalah penegakan hukum di Jalan Abdullah bin Nuh nomor 31. Jadi itulah yang harusnya diselesaikan oleh wali kota. Jadi ketika itu disampaikan, walaupun tadi tidak ada di narasi Pak Wali Kota, bahwa hibah ini penyelesaian dari KKI Yasmin, di situ sebenarnya lag-nya. Seolah-olah menyelesaikan konflik. Tapi konflik yang mana, konflik siapa, dengan siapa, itu tidak pernah ada penjelasan. Atau saya mungkin belum menjelaskan, belum mendengar dari penjelasan yang lain. Tapi dari beberapa menit yang disampaikan tadi di video itu, tidak ada. Sebelum melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk mengedukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Pak Raja Uti? Boleh ini nggak? Saran nggak? Ya, Pak Raja Uti. Ya, sebaiknya kalau memang lebih enak kita dengerin orang dari DKI Yasmin sendiri yang bicara. Kan, ada masuk memang? Kayaknya ada yang berminat masuk, Pak. Namanya Chris, Pak. Coba. Boleh. Bisa tolong nyalakan mikrofonnya Pak Raja Uti? Ada kenal? Ada orangnya? Sudah ada dalam ya? Sudah ada di dalam, Pak, kelihatannya. Boleh tolong dinyalakan mikrofonnya? Pakai nama apa? Is. Ya. IS gitu. Siap. Nah, ini orangnya, Pak. Chris, Pak. Chris. Ya. Oh, Chris. Bentar. Ya. Chris, mana Chris? Oke, ini ketemu. Chris. Iya, luar biasa Pak Chris. Jadi kita kan daripada kita mereka-reka, Pak. Jadi kalau ini kan langsung. Silakan Pak Chris. Ya, boleh terima cerita kasih apa yang semuanya. sedang terjadi ini dengan Pak Bima Arya dengan kasih hibah ini. Ini Karena ada dua versi saya tentang... dengar. Ya. Silakan. Iya, baik. Saya akan cerita versi saya paling tidak supaya tidak ada yang menyalahkan dan saya juga tidak salah. Versi saya sebelum ini saya memang melihat video yang jadi tema hari ini, pesan dunia dari Pak Wali Kota. Mungkin banyak yang merespon dan responnya mungkin bukan seolah-olah ya, bersyukur karena ada langkah ini. Dan mungkin satu hal yang saya tadi simak adalah apakah ada kata-kata tentang GKI Yasmin atau jemaat GKI Yasmin, atau kalaupun dia bercerita tentang kronologis, apakah itu berkaitan dengan kami yang dari dulu bergiat di depan tanah lokasi Abdullah bin Nuh nomor 31. Saya tidak menemukan itu. Jadi pesannya memang dari dunia, dari Pak Wali Kota dan dari gereja GKI Pengadilan, bukan langsung atau berkaitan langsung dengan GKI Yasmin. Itu catatan saya pertama setelah mendengar ulang apa yang disampaikan Pak Bima Arya. Nah, dari situ saya akan kembali ke zaman-zaman dulu atau pengalaman-pengalaman saya selama ini. Terima kasih tadi sudah banyak juga di-announce tentang beberapa hal yang mungkin juga saya setuju bahwa perjuangan GKI Yasmin atau kami yang selama ini di depan gedung yang disegel dan kemudian ke depan istana, itu adalah perjuangan kami untuk kebebasan beragama, bukan semata-mata tentang gedung rumah ibadah. Jadi saya setuju sekali ketika Pak Bima Arya menyampaikan pesan perdamaian itu bukan semata-mata parsial, tetapi juga harus menyangkut dengan hal-hal yang lain. Nah, ini merujuk pada pengalaman saya, Pak, bahwa kami juga belajar dari teman-teman lain
bahwa apa yang kami perjuangkan itu bukan semata-mata untuk gedung gereja. Itu juga pelan-pelan kami sadari benar atau tidak seiring dengan waktu berjalan. Jadi kami memang hanya sebagian dari jemaat GKI Pengadilan itu benar. Dan mungkin juga kata GKI Yasmin yang kemudian muncul menjadi Bapos GKI Yasmin itu adalah resmi dulu dibentuk oleh GKI Pengadilan. Itu juga benar. Dan kami beberapa orang termasuk saya diangkat sebagai pengurus. Nah, pengalaman yang ingin saya ceritakan tadi bahwa ini adalah perjuangan lintas iman adalah paling tidak merujuk pada satu kata-kata ketika teman-teman yang membela kami itu atau mendukung kami itu juga dari berbagai lintas agama. Jadi kalau boleh saya ceritakan, ini perjuangan kami dari 2006 itu sudah lama. Nah, saya setuju dengan tadi pernyataan bahwa ini lintas agama dan ini saya ingin cerita bahwa ketika bahkan sinode mempertanyakan kegiatan kami dan tidak menutup, itu sekitar tahun pertama, itu saya mendengar sendiri dari beberapa teman muslim yang selama mendampingi kami, bahkan dia tidak kata-katanya yang masih saya ingat seperti ini kira-kira, di sana, katakanlah di GKI Yasmin, di jemaat yang itu ada jemaat yang beribadah di pinggir jalan. Kami bahkan tidak peduli itu jemaat mana, orang mana, tetapi itu adalah warga yang harus dibela. Nah, kalimat seperti ini yang keluar dari kiai, seorang kiai NU yang menjadi inspirasi saya bahwa perjuangan membela orang lain itu bahkan dilakukan dengan tulus, gitu. Membela kami bahkan walaupun misalnya sinode bahkan tidak mendukung kami untuk terus berjuang sesuai dengan hukum. Itu catatan saya yang kedua, bahwa tadi yang pertama adalah kata-kata GKI Yasmin, jemaat kami tidak disebut dalam tadi kalimat Pak Bima Arya. Nah, yang kedua tadi bahwa ini benar perjuangan untuk kebebasan beragama dan kami belajar bahkan sampai ke depan istana itu membuat ibadah namanya kami sebut ibadah perjuangan untuk negara. Itu juga bukan semata-mata ibadah tapi kami membuka ruang untuk juga jemaat lain, bahkan kami bergandengan dengan HKBP Philadelphia, dan juga kelompok-kelompok lain yang ingin berjuang bersama-sama. Itu kemudian catatan yang kedua. Nah, yang ketiga dengan relokasi, mungkin ini pertanyaan yang ingin dengar, sama dengan hal yang pertama, bahwa relokasi ini tidak serta-merta melibatkan kami. Nah, prosesnya memang panjang karena ada dialog-dialog yang kira-kira mengarah ke sana, tetapi kami tetap berfokus bahwa yang kami butuhkan adalah penegakan hukum di Jalan Abdullah bin Nuh nomor 31. Jadi ketika ada usulan relokasi, kami juga bertanya apakah ini akan menyelesaikan masalah kami. Ya, mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi kami jelas, kami ingin fokus kasus hukum yang menimpa kami atau yang kami perjuangkan, itulah yang harusnya diselesaikan oleh wali kota. Dalam hal ini tentu saja kalaupun ada usulan pengembangan di Bogor Barat melalui tanah hibah, yaitu bisa-bisa saja atau boleh-boleh saja, dan posisi kami sebetulnya tidak ada kaitan, mungkin ini pendapat saya, tidak ada kaitan langsung dengan perjuangan GKI Yasmin. Jadi ketika itu disampaikan, walaupun tadi tidak ada di narasi Pak Wali Kota, bahwa hibah ini penyelesaian dari GKI Yasmin, di situ sebenarnya lag-nya, ketidaknyambungannya, tidak sinkron bahwa ini adalah penyelesaian GKI Yasmin. Sementara kami tidak pernah secara langsung atau secara real, nyata, jemaat kami dikumpulkan, kemudian di-announce seperti itu. Jadi memang tidak pernah ada pernyataan bahwa ini penyelesaian dari GKI Yasmin. Memang kata-kata beliau atau kalimat-kalimat adalah manis, seolah-olah menyelesaikan konflik. Tapi konflik yang mana, konflik siapa, dengan siapa, itu tidak pernah ada penjelasan. Atau saya mungkin belum mendengar dari penjelasan yang lain. Tapi dari beberapa menit yang disampaikan tadi di video itu, tidak ada kalimat seperti itu. Jadi
itulah yang menurut kami, mungkin juga beberapa teman setuju dengan saya, bahwa mestinya wali kota tadi saya sepakat benar-benar menyelesaikan pada fokus pokok permasalahan yang kami hadapi atau konflik yang sebenarnya, yaitu izin dari GKI Yasmin. Jadi mungkin saya harus meluruskan bahwa kalaupun ada yang menganggap GKI Yasmin atau itu ada atau tidak ada, ini ada beberapa diskusi di kelompok-kelompok, apakah ada benar GKI Yasmin? Saya bilang ada dan tidak ada. Tidak ada dalam artian memang belum ada secara fisik karena itu masih kami perjuangkan. Ada karena itu ada perizinan yang atas nama GKI Yasmin di Jalan Abdullah bin Nuh nomor 31. Itulah yang kemudian diperjuangkan secara hukum dan kami menang secara hukum sudah ingkrah gitu ya kalimatnya. Nah, tapi kemudian banyak pembelokan-pembelokan termasuk ada pemalsuan tanda tangan, kemudian ada sah tidak sahnya gitu. Tetapi selama izin itu tetap ada dan didukung oleh peradilan yang memenangkan, itulah yang kami perjuangkan dan itu juga kami dukung sebagai simbol perjuangan kebebasan beragama untuk semua yang memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Jadi kami bicara dalam dua sisi, sebagai warga gereja tapi juga sebagai warga negara yang memperjuangkan hak. Dan mungkin hal yang lain adalah GKI Yasmin dalam hal ini posisi struktur dalam struktur kegerejaan. Jadi secara sah kami masih anggota dari GKI Pengadilan. Kemudian membentuk pos atau bakal pos di daerah Taman Yasmin. Itu benar dan saya sampai saat ini belum dikeluarkan atau tidak pernah dikeluarkan. Termasuk bahwa tidak pernah ada pembubaran dari GKI Yasmin sendiri. Nah, jadi tidak pernah ada pembubaran GKI Yasmin, tetapi memang pengurus-pengurus kemudian tidak diangkat dan pelayanan di jemaat GKI Yasmin tidak menjadi bagian secara resmi dari GKI Pengadilan. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.